Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Putri Pratiwi ingin membacakan cerpen yang berjudul Surau karya Eka Kurniawan. Surau hujan melebat cepat dan aku tersuruk ke emperan surau, terbebas dari kuyup yang tak perlu. Rumah hanya selemperan tombak lagi, tapi hujan celaka ini telah menghentikanku. Aku berdiri membentur dinding, menyaksikan dunia menjadi kelabu, dan merasa sedih atas kesendirianku. Tapi aku tidak sendirian, kurasakan itu tiba-tiba. Jin penunggu suraukah, pikiranku meremang dan kepalaku belingsatan mencari tahu. Seorang lelaki tua melakukan sholat dengan tenang seorang diri. Aku mengenalinya dari tambalan besar kemejanya. Dahulu kala ia guru mengajiku. Ia yang membikinkan aku lidi penunjuk waktu aku baru bisa alif bata. Kini barangkali ia pengunjung surau yang tersisa, setengah buta dan sudah berbau tanah pula. Pukul berapakah sekarang? Tanyaku sendiri. Lelaki itu sholat asar. Suara di kepala menjawab pertanyaanku. Azan belum lama berlalu. Aku yakin telah mendengarnya sepintas di jalan. Sebelum langit bocor, belasan masjid serentak memanggil-manggil para muazin mengapung. Barangkali karena aku terbiasa, suara azan tak lagi terasa sebuah panggilan. Butuh sedikit tempo agar aku yakin azan belum lama berselang. Aku tidak ada arloji, tapi aku percaya lelaki tua itu mendirikan azan. Ketika aku melihatnya begitu khidmat, seperti ia bertanya kepadaku, "Mengapa tak kau tinggalkan sepatu, ambil wudhu dan datang kemari?" Pertanyaan yang kubuat-buat sendiri itu membuatku gelisah. Hanya 5 menit untuk sholat, kata ayah. Bertahun-tahun lampau, setiap kali rasa malas dan alpa datang. Terasa lelaki itu berbicara tentang 5 menit itu pula. 5 kali 5 menit untuk 24 jam hidupmu. Aku tak lagi bisa berdiri dengan kuku. Bergegas aku ke bilik wudhu, genangan air dalam perutku meminta dibuang tanpa menunda-nunda waktu. Ayalah yang kali pertama mengirim aku ke surau. Sore-sore ayah mencambukku dengan mistar kayu setiap memergokiku berlepotan lumpur sawah berburu belut. Sembari aku meraung menggaduh-gaduh, ibu memandikanku. Lalu ayah menyeretku ke surau, memberikan aku kepada Mas Oma. Aku pun belajar membaca Quran dengan mata masih sembab. Maka setiap menjelang maghrib, aku pergi ke surau kecuali minggu hingga aku 2 kali khatam. Sampai hari ini aku masih bisa membaca Arab walaupun tergagap. Asal bukan yang gundul, meski tak tahu artinya, tapi ayah cukup senang. Meski rasa senang itu tidak mengurangi hasratnya untuk memukulku. Barangkali karena aku nakal dan surau tak menghentikanku dari kejahilan. Hanya ayah dengan mistar kayunya bisa menghentikanku. Betapa takutnya aku dengan penggaris itu. Rasanya panas di kulit dan menyisakan jejak merah pedas. Suatu kali, mistar itu patah 2 menghajar betisku. Pikir itulah akhir kekuatan pemukul tersebut. Ternyata esok hari ayah telah membeli yang baru. Paling sering ayah mempergunakannya jika aku lupa bersolat. Jika tangannya teracung, aku mesti bergegas menyambar sarung dan pergi ke surau. Solat selama kurang dari 1 menit, itu sudah cukup untuk membebaskanku dari pukulan. Tapi barangkali aku tak tahu diri, 1 menit itu pun jarang sekali kuberikan tanpa menggerutu. Sekali 2 kali kutinggalkan sama sekali untuk bermain merpati dan gambaran umbul. Meski aku tahu akhirnya tetap menyerahkan yang 1 menit itu di surau. Selepas pemukulan tanpa ampun di pojok rumah, kini aku tak lagi takut kepada mistar kayu. Jika kepada ayah, dan ayah juga tak lagi berani mengangkat senjata usangnya itu. Demikianlah kemudian aku kehilangan persahabatan dengan surau. Surau itu seperti dulu-dulu juga, terapit oleh 2 rumah milik kakak beradik janda tua. Surau kecil itu dibangunkan bertahun-tahun lampau oleh ayah anda keduanya. Tentulah ada sejumlah perbaikan. Pintu masuknya yang 2 di utara dan selatan seringkali jadi jalan pintas orang melewati ruang kecil tempat sendal hilang dan tertukar-tukar. Dengan di depan besar untuk pegangan sepanjang bulan puasa dan beduk dari drum aspal dengan kulit domba. Dulu aku mahir menambuh beduk. Paling tidak lebih baik dari penambuh di televisi itu.
Ada hawa dingin menjalar dari surau. Hawa yang berbeda dari kelambapan hujan. Bau usang kertas kitab suci yang penuh jejak masa lampau. Aku melihat Mas Omah belum berakhir dengan sholatnya. Barangkali rokaat terakhir. Aku tahu hawa sejak itu menghangatkan dan menyegarkan di musim kemarau. Ku kenang masa-masa ketika aku tidur di atas sejadah. Juga pertarungan-pertarungan seru bersama teman-teman mengaji. Bayangan-bayangan itu timbul tenggelam. Sebentar lagi Mas Omah usai sholat dan aku diserang kegelisahan yang ganjil. Aku bertanya-tanya, sebuta apakah diriku? Seorang pernah berkata, ia setengah buta tapi aku tak begitu yakin. Matanya mesti awas untuk sampai ke surau ini, dan itulah mata bisa mengenaliku. Bau kertas kitab penuh kenangan menambah-nambah kegelisahanku. Aku jadi bertanya-tanya, kenapa tidak kubuka sepatu, mengambil wudhu dan sholat cukup 5 menit, kata ayah. Dan aku telah berdiri menunggu hujan lebih dari 5 menit. Tapi telah lama aku tak menunaikan sholat. Sangatlah memalukan jika aku masuk dan mendirikan sholat hanya karena senggan kepada guru mengajiku. Betapa Tuhan tak akan menerimanya. Ketika Mas Omah telah sampai ke bagian salam, kegelisahan itu menjadi-jadi aku mengutuk Ki Hujan. Barangkali aku tak sungguh kehilangan iman. Entah dengan cara apa aku mempercaya kepada Tuhan. Kubayang-bayangkan Tuhan memandangku dari atas sana. Sia-sia masa lalu ketika ayah dan guru mengaji menanamkannya di kepalaku. Aku masih sering terharu melihat orang-orang soleh. Ketika pertama-tama aku tinggalkan sholat, kupikir halilintar bakal menggosongkanku. Seperti mistar kayu ayah yang panas dan pedas. Rupanya tidak, Tuhan tak seganas itu. Ternyata, maka aku berani pula tak berpuasa dan tak ada pula petir menerjamku setelah yakin hidupku baik-baik saja tanpa sholat. Aku tak lagi menjalaninya, tidak pula memikirkannya. Hidupku terus berlalu, walaupun Tuhan masih bersemayam di biliknya. Bilik itu bernama surau. Telah bertahun-tahun aku menghindarinya. Lorongnya tak pernah ku ambil sebagai jalan pintas. Lebih suka aku berjalan memutar. Ini aneh, pikiranku sambil memandang hujan yang tak ada putusnya. Padahal surau tak memberiku sesuatu yang jahat. Tak ada kenangan buruk sepanjang yang ku ingat. Bahkan pertama kali aku jatuh cinta di surau ini. Serasa ada tangan yang menyeretku jauh dari surau, barangkali itulah tangan iblis. Tapi kini hujan mengurungku di surau ini, memaksaku mencium bau yang dapat datang dari karpet, sejadah, dan kaligrafi. Juga dari sarung serta rukuh yang berlipat-lipat, kitab-kitab tua, kulit domba, dan air wudhu. Juga kotak sedekah. Tadi aku pergi ke sumur untuk membuang hajat kecil. Aku hanya menyentuh air guna membasuh kemaluanku. Tidak mengambil wudhu, aku masih berdiri digerogoti waktu menanti hujan dan merenungi surau. Mas Omah telah usai sholat, tapi masih bersila di tempatnya, berzikir. Aku berharap zikir cukup lama, sampai ke waktu hujan reda. Sia-sia imanku memberi rasa cemas jika ia memergokiku berdiri di emperan surau di kala asar, tanpa kehendak mendirikan sholat. Aku masih punya rasa malu serupa itu. Buah dari imanku yang tipis, suara zikir bergema serupa nyanyian sedih ditentang gemuruh hujan yang memukul atap rumah dan tanah. Aku masih enggan untuk membuka sepatu dan berlindung ke dalam surau. Seolah masuk ke dalam surau berarti mengambil kewajiban untuk sholat. Aku meraba saku mencari rokok berharap bisa memperoleh sedikit rasa hangat. Tapi rokok itu tak ada, tertinggal entah kemana. Surau zikir semakin sedih. Mungkin lafalnya tak lagi sempurna. Mas Omah telah berzikir sedikit lelap barangkali. Dan aku semakin bersiap seandainya ia keluar dan memergokiku. Aku cemas memikirkan dalih kenapa aku tidak bersolat. Aku cemas tak menemukan dalih apapun. Sampai terpikir untuk menerobos hujan saja, berlari melompat dari batu ke batu. Tapi memikirkan baju dan sepatu bakal basah kuyup, aku membuang niat itu. Takkan kubiarkan tetangga mengolokku sebagai bocah tua main hujan-hujanan.
Itulah saat aku melihat payung yang terlipat dan tersadar ke dinding dekat pintu. Pasti Mas Somah punya. Jika aku mencurinya, ia tak akan tahu aku bisa membawanya pulang dan tak perlu memakainya. Selepas itu, tak ada orang yang menyaksikan aku mencuri payung itu, tapi pikiranku mencuri sangat menjijikkanku. Aku takkan melakukannya. Lelaki itu ternyata memang buta, paling tidak setengah buta. Aku melihatnya merayap, tertatih dengan tangan tertentang. Awas menghindari benturan, sampai berpikir untuk membantunya, namun segera kuurungkan, sebab aku tak ingin dikenalinya. Aku bersyukur tak kucuri payung itu, sebab jika aku lakukan bertambah-tambah sengsara dia bakal jadinya. Ada tongkat di dekat pintu, itu juga miliknya. Dengan tongkat itu ia menemukan sendal bakiak serta payungnya. Gerakannya itu demikian khidmat dan perlahan. Masih ada dorongan untuk menolongnya, menjadikannya segala mudah untuknya, sebesar penolakan dari sisi jahatku yang lain. Maka aku masih berdiri. Ia tidak menyadariku. Dengan tangan melingkari tubuh, mengusir hawa dingin. Payungnya agak sulit membentang. Kulihat betapa payah ia membukanya. Payung itu sudah usang dengan cap logo bumbu masak yang telah pudar pula. Ketika dibuka, beberapa jerujinya terlipat sembarangan. Mas Somah bersikeras membetulkannya dengan mata yang rabun itu. Dengan tangan yang meraba-raba, hampir menangis aku menyaksikan makhluk tak berdaya itu. Sementara aku bersikeras berdiri di belakangnya, disembunyikan gemuruh hujan dari pendengarannya. Gembira juga aku ketika melihatnya berhasil membuka payung. Ia mulai berjalan dengan bantuan tongkatnya. Suara bakiak berkelopak. Payung itu masih kering. Nyatanya, ia datang ke surau sebelum hujan turun. Barangkali istri dan anak-anaknya telah mengingatkan lelaki itu bahwa hari begitu murung. Kini ia menerobos hujan dengan terasok-asok menuju rumahnya yang tak seberapa jauh. Mataku masih mengekorinya hingga ia lenyap di telan hujan. Kini tinggal aku sendirian. Aku dan surau. Aku masuk dan duduk di depan besar itu, bersandar ke dinding dan memandang ke dalam surau. Di sini jauh lebih hangat, jauh dari percik dan tidak ada orang pula. Namun perasaan ganjil itu tak juga hendak pergi. Rasa malu yang tak menghengkang bersama kepulangan Mas Somah. Serasa masuk toko tanpa bermaksud berbelanja, serta tersesat di perpustakaan agung tanpa hendak membaca. Rasa malu itu semakin bertambah-tambah dalam kesendirianku. 5 menit kata-kata ayahku terus berdengung. Surau itu kecil saja, namun ia terasa mengungkungku, mengolok-olokku, serupa gadis cantik tak tersentuh yang mencibir. Aku mencoba membuang muka, namun di luar hujan masih ribut mendambah rasa tebal. Pikirkanlah, kataku kepada diri sendiri. Apa salahnya membuka sepatu, mengambil wudhu dan mendirikan sholat? Tapi untuk apa? Otakku yang lain berbalik bertanya. Paling tidak mengusir rasa seganmu telah singgah di emperan surau. Itu benar, barangkali itu berguna membereskan rasa malu yang tak terperi ini. Tapi jauh dari dasar imanku yang tipis, aku melihat kesia-siaannya. Tidak, kataku. Sholat dengan alasan macam begitu tak ada gunanya. Tak berubah pahala seujung kuku pun, aku masih bisa mengatasi gemuruh hatiku. Ini sering terjadi, semacam gemuruh di malam kencan pertama. Namun pikiran itu tiba-tiba datang kepadaku di tengah kesendirianku. Namun tiba-tiba pikiran itu datang kepadaku di tengah waktu yang limpah ruah ini. Demi Tuhan, mengapa tidak aku bisa pergi sholat? Tidak demi apapun, tidak untuk rasa segan kepada guru ngajiku. Lihat, kini aku sendirian. Lakukanlah karena kau menginginkannya. Aku punya lebih banyak dari 5 menit. Waktuku tak akan terbendung oleh apapun sementara hujan tiada henti. Akan kuberikan rasa senang yang ajaib menguasai diriku saat ku buka sepatu. Rasa senang yang ajaib menguasai diriku, yang timbul oleh kesadaran betapa mungil diriku, betapa aku sangat parah, betapa aku sangat menghamba, betapa aku penuh dosa, dan betapa aku akan mempersembahkan waktu 5 menit. Rasa senang serupa melihat kekasih bahagia beroleh cium. Aku mengambil wudhu, mencoba meredakan degup jantungku sendiri, dan berharap rasa senang itu tak mengacaukan apapun. Penuh rasa sakit, mataku masuk surau mengelus sejadah dan berdiri ke arah kiblat.
Rasa senang itu masih meluap-luap. Aku mencoba tenang, lalu keheningan menguasai diriku. Rupanya hujan mulai reda, tersisi rintik gemulai. Aku mematung, pikiranku, kau tak hendak memulai sholatmu. Sisi jahatku sedikit menggangguku, membuatku sebal. Niat sholat itu buyar dan aku menengok keluar jendela melihat rintik hujan memandang jam di dinding, menoleh beduk di belakang dan menghisap hawa dingin panjang. Sia-sia aku menggeleng sedih dan kecewa. Aku tak mungkin sholat dengan cara ini, pikiranku. Aku mundur meninggalkan sejadah namun masih memandangnya dengan perasaan ganjil dan bingung. Aku berjalan mengelilingi ruangan surau, masih menatap sejadah dari kejauhan, merenung-renung sambil menggigit bibir. Semua itu meramalkan akhir yang gelombang bahwa aku tak akan pernah sungguh bisa sholat. Dan itu membuatku semakin berkaca-kaca. Kali ini bukan sebab terharu, namun sejenis rasa sedih yang disebabkan patah hati penuh kekeras kepalaan. Hanya 5 menit ini, pikiranku cuma-cuma diri tegak bersiap dan kusebut nama Tuhanku. Kali ini aku hampir menangis betul sebelum mendengus dan menggelengkan pasrah. Baiklah, kataku. Segalanya telah berakhir. Dengan enggan aku mengalah, mendengus berkali-kali kemudian berlalu. Tak ada keberanianku memandang sejadah yang masih terhampar di lantai. Sambil duduk di ambang pintu, kupasang sepatuku terburu dan meninggalkan surau tanpa menoleh lagi, menerobos rintik yang mulai menipis. Kuharap Tuhan tidak melupakan niat baikku dan mengingatkan kesolehanku sore itu. 5 menit itu tidak jadi kuberikan. Aku malu mengakui hal ini, tapi kukatakan saja. Surau lenyap terlipat di punggungku. Aku lupa bacaan sholat.